Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita percaya Allah kita luar biasa. Masih di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon, Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi jika engkau sudah berdoa, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan melihat engkau, dan membawa yang berbeda. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah "Do you love me?" Apa yang kita tahu ketika kita mendengar atau membaca tulisan "Do you love me"? Ayo, yang sudah berpasangan dan yang sedang mencari pasangan tentunya tahu ya. "Do you love me?" Ayo, mungkin ada yang ingat, coba yang kalau yang duduknya suami istri senggol, kapan ya Pak? Kapan ya yang ngomong "Do you love me"? Ya, pasti kita kebayang ya waktu sebelum kita memasuki masa-masa ya mungkin pacaran gitu ya, lalu untuk masuk di dalam pernikahan, mengenal seseorang, ada kalimat yang diucapkan, "Do you love me?" Dan tentunya harus dijawab ya, "Iya, I love you," atau "Wait, aku sih suka kamu, tapi karena masih sekolah, nantilah ya," gitu ya kan? Ada ya? Atau ada yang dipendam aja. Dia memiliki cinta seseorang tapi disimpan di dalam hati, ya. Atau ada juga yang ditanyain, "Do you love me?" Dia ngambang, nggak kasih jawaban ya, nggak kasih jawaban nggak bilang nanti, cuma didengerin aja. Ya, mungkin ada pengalaman pribadi, nanti jangan sampai nggak beres, ya, karena biasanya kalau reuni, ya itu ya, kebanyakan kejadian reuni itu CLBK. Kenapa? Karena dulu belum beres dengan cintanya. Benar apa benar? Ya, jangan sampai gayung bersambut, ya, kalau nanti nggak beres tentang "Do you love me"-nya ini, gitu ya. Nanti merasa dengan pasangan terpaksa, ya, pas reunian ketemu, waduh, ya, dulu saya tuh naksir kamu, permasalahannya belum sempat
buat kita. Jadi do you love me bisa baik, bisa negatif gitu ya. Tapi kita mau belajar tentang pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, do you love me? Yang dikatakan sampai berapa kali? 3 kali di ayat 15, 16, dan 17. Artinya apa? Artinya menjadi sesuatu yang penting dan serius ya. Ada pasangan yang dia menyatakan cintanya sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia merasa, wah walaupun hari ini ditolak ya, nanti dia nanya lagi, bener nggak? Do you love me? Dia masih nanya gitu ya. Karena ini kejadian sama teman saya, dan akhirnya dia menikah. Itu karena dia nanya sampai 4 kali kalau nggak salah, atau 5 kali. Waktu ditanya pertama, nantilah masih sekolah gitu ya. Lalu pas udah dia mulai kerja, itu dia udah tahu nih, wah waktunya lulusan kuliah gitu ya. Ditembak lagi. Teman saya masih bilang nanti ya, baru juga kerja gitu. Terus udah ditanya lagi, udah beberapa tahun kemudian. Lalu dia bilang, nantilah pikir-pikir dulu gitu ya. Kayaknya belum serius, karena teman saya masih bimbang, pilih dia apa dia gitu ya. Biasa kan gitu kan ya, kalau masih muda banyak pilihan A, B, C gitu ya. Nah akhirnya tembakan yang berikutnya baru dia bilang, ya I love you. Baru akhirnya menikah. Itu kalau orang yang serius, dia nanya sampai beberapa kali ya. Kalau nggak serius, waktu baru ditanya, do you love me? Terus langsung dijawab enggak gitu ya. Atau dibilang nanti dulu lah, kita masih belajar. Udah tuh ngilang ya, udah akhirnya masing-masing gitu. Nah itu yang biasanya yang nanti istilahnya menjadi bibit-bibit yang CLBK itu gitu ya, karena nggak beres gitu. Nah Yesus menyatakan sampai 3 kali, melambangkan satu keseriusan ya, yang Tuhan Yesus mau supaya Petrus mengungkapkan. Jadi benar nggak nih Petrus, walaupun Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan mau ada ikrar yang dikeluarkan gitu ya. Karena kalau tahu kan apa lagunya siapa, Ahmad Dhani ya, cinta tersirat bukan tersurat gitu ya. Jadi kita bisa melihat seseorang, oh kayaknya kan PHP ya, waduh dari matanya berbinar-binar kalau melihat saya gitu ya. Terus dari language-nya, cara ngomongnya, sepertinya dia suka sama saya gitu ya. Tapi dia nggak mengungkapin kalau dia mencintai saya gitu ya. Nah jadi Tuhan mau ikrar keluar dari mulut, satu pengakuan bahwa benar-benar aku mencintaimu gitu ya. Nah itu makanya Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Demikian kita juga ditanya Tuhan untuk keseriusan kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Coba kita bayangkan kalau kita ketemu Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus nanya, do you love me? Terus kita jawab apa? Ya. Dan Tuhan Yesus bertanya bukan sekali, sampai 3 kali. Apa itu mengasihi? Apa itu mencintai? Mengasihi dari kata kasih, yaitu perasaan sayang, perasaan cinta yang ada di dalam hati ya. Jadi adanya di lubuk hati. Jadi seperti lagunya Ahmad Dhani tadi itu, cinta tersirat bukan tersurat. Tersurat itu kan tercatat gitu ya. Ini ada tersirat gitu. Cinta itu ada di dalam hati, merupakan perasaan sayang, perasaan cinta ya. Itu dapat dilihat dari apa? Kalau ketemu wajahnya berseri-seri. Coba dulu yang pernah ketemu sama pasangannya ya, wah kalau sudah waktunya malam minggu, waktunya janjian ya, dari rumah udah dandan dengan wajah yang berseri-seri, bener gak Ibu? Ya, waduh kok datangnya nggak cepet gitu ya, kayaknya waktu 5 menit aja nunggunya tuh lama sekali gitu ya. Kok nggak nyampe udah sampai mana? Kalau sekarang mah enak ya, belum nyampe juga ditanya posisi di mana. Iya ya. Kalau dulu handphone nggak ada ya, WA nggak ada, telepon jarang ya, makanya komunikasinya lewat surat, telegram. Nah sekarang nggak lagi yang surat-suratan ya. Kalau dulu kan pakai cintanya pakai suratan ya, karena malu ngomong langsung ya, suratnya ditaruh di mana?
bawah bangku tuh ya, yang pengalaman-pengalaman ya luar biasa. Tapi hati-hati, ada yang masukin dari mana? Bawah pintu ya, atau lewat jendela gitu ya. Karena pengalaman saya ya. Jadi ada yang ngasih surat, jadi suratnya bukan lewat itu, jadi masukin lewat jendela. Nah, yang baca papa saya yang nemuin ya suratnya. Wah, langsung saya ditutor. Iya, langsung ditantang. Kenapa? Karena waktu itu masih sekolah ya kan, waktu itu kan cinta monyet ya, masih SMP gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau dapat surat, coba nggak tahu sama sekali. Ya di sekolah ya biasa-biasa, biasa-biasa gitu. Pantesan kok dia pengen berbinar-binar gitu ya, nunggu jawaban gitu ya. Ternyata yang baca itu papa saya gitu ya. Dan nggak dikasih tahu lagi kalau si A nulis surat gitu. Enggak, diam aja papa saya. Cuman sempat ngomong, cuman dia nggak bilang dari siapa suratnya. Ya kamu ya masih sekolah, ingat ya, kamu anak perempuan, ingat ya. Kalau ada yang menyatakan cinta, jangan dulu. Nah, langsung berentetan tuh kemana-mana. Tapi nggak bilang dari siapa. Jadi kita di sekolah juga ya biasa aja gitu. Dan itu baru tahu udah pas saya perpisahan. Karena kan saya pas kelas 3 SMP itu mau ujian, saya dari Irian pindah ke Jawa. Karena papa saya pensiun, kita pindah ke Jawa. Baru dia ngomong, kok saya nunggu jawaban apa ya? Gitu ya, bilangnya apa ya? Kan saya nulis surat, kapan? Udah lama saya nunggu-nunggu, mana sekarang kamu udah mau terbang gitu ya, istilahnya gitu. Tapi ya sudah sampai di situ. Tapi kalau saya selesai, karena saya nggak punya rasa, istilahnya. Gitu ya. Nah, itu mengasihi perasaan saya, perasaan cinta yang diungkapkan. Benar, kalau saya nggak ada perasaan sama dia, soalnya anaknya bandel banget. Terus playboy, gitu ya. Saya takut kalau dapet yang playboy, gitu ya. Apalagi kalau ganteng, nah itu ya. Biasanya kalau ganteng itu banyak yang naksir. Gitu. Lalu mengapa mengasihi Tuhan itu menjadi penting? Ya sampai Tuhan nyatakan 3 kali. Yang pertama, mengasihi Tuhan adalah perintah utama dan terutama. Di dalam Injil Matius, Markus, dan juga Lukas dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Selanjutnya, mengasihi Tuhan itu penting karena orang yang tidak mengasihi Tuhan itu dikatakan terkutuk. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, nih ya, harus diucapkan. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Luar biasa, mengasihi Tuhan itu berarti sangat-sangat penting. Mengasihi Tuhan itu juga sebagai landasan utama kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi menjadi satu fondasi. Karena kasih adalah sifat Allah. Dan kalau kita anak-anaknya, kita pun penuh kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan ayat 16-nya, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan yang luar biasa, kasih itu penting karena kasih itu yang terbesar. Di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Jadi kasih itu sebagai fondasi landasan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, mengasihi Tuhan itu penting. Mengasihi Tuhan itu penting karena Tuhan mau kita memiliki respon di dalamnya. Ya. Kalau Tuhan sudah katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, tapi
dilakukan, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi mengungkapkan "Do you love me" itu penting supaya dapat melihat respon, reaksi kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakannya sampai 3 kali. Bahkan kalau kita pelajari di dalam ayat yang ke-15, ya, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan mengasihinya menggunakan agapau, kasih yang agape. Walaupun Petrus menjawab dengan phileo. Di ayat 16-nya juga demikian, Tuhan mengatakan, apakah engkau agapau? Petrus masih menjawab dengan phileo. Dan di ayat yang ke-17, Tuhan menyatakan, Tuhan tahu, makanya Tuhan menyatakan, apakah engkau phileo? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku phileo. Jadi mengasihi Tuhan perlu diungkapkan, ada respon yang diungkapkan. Lalu apa yang dapat kita pelajari mengenai bacaan kita hari ini tentang "Do you love me"? Yang pertama, di dalam ayat 15, 16 dan 17 dikatakan bahwa Simon anak Yohanes. Jadi yang pertama adalah kita belajar untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Simon sudah dirubah namanya menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Tapi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Tuhan katakan, Simon anak Yohanes. Ya. Tuhan mau Petrus flashback akan dirinya. Demikian juga kita, sebelum kita mengenal Tuhan, bahkan kita sampai ada saat ini, hari ini, dalam level, ya, mungkin kerohanian kita yang sedang bertumbuh, Tuhan ingatkan kita bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Tuhan sudah menyertai, melindungi, ya, menyertai kita, memberkati kita. Bahkan mungkin di dalam setiap masalah pergumulan yang ada, Tuhan selalu ada dan memegang tangan kita, memberi kita kekuatan. Tuhan mau itu. Tuhan ingatkan, Simon anak Yohanes. Tuhan ingatkan, saya. Siapa kamu sebelumnya? Coba flashback latar belakangmu sebelum kamu bertobat, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin dikuatkan. Tuhan ingatkan dari mana kita berasal, supaya kita nggak memiliki kesombongan rohani. Tuhan perlu mengingatkan Petrus. Kenapa? Karena Petrus waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, kan Tuhan Yesus waktu perjamuan itu Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali, ya. Tapi Petrus waktu itu jawabnya apa? Petrus jawabnya gini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, jadi dia merasa imannya udah kuat, imannya sudah teguh. Makanya Tuhan ingatkan, Simon anak Yohanes. Artinya dulu kamu pernah berdosa, ya, gitu ya. Walaupun sekarang kamu sudah berubah nama menjadi Petrus, menjadi batu karang yang teguh, kamu sudah ikut aku. Tapi ketika aku bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada iman yang kuat. Karena ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar di situ. Jadi Tuhan mau kita kuat. Petrus kuat, nggak menyangkal Tuhan. Ketika Sakeus bertobat, ya, ada harga yang harus dia bayar. Dia mengembalikan apa yang telah dia peras dari orang, dan dia juga memberkati orang miskin. Ya, cerita tentang Sakeus. Jadi mengasihi Tuhan ada respon, ada tanggung jawab. Maka Tuhan berkata sampai 3 kali mengingatkan kita, jangan
sampai kita merasa diri kita kuat. Jangan sampai kita merasa diri kita kerohaniannya lebih daripada orang lain. Ya. Keadaan kita, sekeliling kita bisa membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan sampai 3 kali. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Karena Petrus nanti akan berjuang. Makanya Tuhan terus menguatkan dengan mengingatkan dia, Simon Petrus. Selanjutnya apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua, bahwa di dalam ayat, masih di dalam ayat yang ke-15, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Jadi kasih kita harus lebih dari segala sesuatu. Ya. Kata mereka, ya, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani nggak ada kata mereka, hanya ada kata itu, ini. Artinya sesuatu yang ditunjuk Tuhan pada saat itu. Jadi bukan bisa Tuhan menunjuk murid-murid yang lain, bisa Tuhan menunjuk benda, bisa Tuhan menunjuk keadaan, gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan itu harus lebih daripada segala sesuatu. Kalau tadi kita bilang perintah Tuhan dalam Matius, Markus, dan Lukas dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti harus lebih dari kepintaran kita. Mengasihi Tuhan lebih dari keuangan kita, lebih dari harta kita, lebih dari hobi kita, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari anak atau keluarga kita. Bukan berarti kita nggak memelihara anak dan keluarga kita, bukan. Tapi mengasihi Tuhan lebih di atas segalanya. Kenapa? Karena kalau kita pulang ke rumah Bapak, kita nggak bawa apa-apa dan kita nggak mengatasnamakan apa-apa. Jadi nggak ada istilah swargo nunut neroko katut, ikut Tuhan, masuk surga nebeng, masuk neraka ngikut, gitu. Nggak ada, ya. Nggak ada. Kalau mungkin ajaran lain, ya itu silakan. Tapi kalau di dalam Tuhan nggak ada. Makanya mengasihi Tuhan harus lebih di atas segalanya. Prioritas fokus kita, keberadaan Tuhan sebagai Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha tahu, Allah yang hadir, Allah yang dapat diandalkan, membuat kita mengasihi Tuhan dengan benar. Bukan apa kata orang, bukan karena suami kita, bukan karena istri kita, bukan karena anak-anak kita. Jadi mengasihi Tuhan harus dari diri kita sendiri. Dan pengenalan akan Tuhan enggak lebih, perlunya selalu berdoa, baca firman, minta kuasa Roh Kudus. Itu clue sebagai orang percaya. Hanya itu. Lanjut, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang ketiga, masih di dalam ayat 15, 16, dan 17 yang juga dinyatakan Tuhan sebanyak 3 kali. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-domba. Dan ini perlu direspon. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa firman Tuhan harus direspon, harus dilakukan. Tanggung jawabnya di situ ketika kita mengasihi. Ketika kita mengasihi suami kita, ya, apapun yang dikerjakan, kita tetap mengasihi. Apapun yang ia lakukan, kita tetap mengasihi. Demikian sebaliknya istri. Apapun yang istri lakukan, ya, kelemahannya suami harus bisa nerima. Itu namanya mengasihi. Jangan mengasihi waktu cantik aja,
gitu ya. Waktu masih seger aja, giliran udah usia udah gak jadi barang antik, cari yang lain yang baru. Nggak ada di kekristenan, nggak ada ya. Mengasihi ada tanggung jawab, ada respon ya. Biasa respon orang apa? Kalau dikasih perintah, anak kita kalau kita suruh, ada yang respon cuma dengar aja, dia nggak jawab tapi dia dengar. Ada yang berespon dengar tapi jawab, tapi ala kadarnya ya. Habis itu dia main lagi. Biasanya gitu ya, apalagi kalau anak kita sekarang pakai gadget lagi main game, tapi ya online. Kalau game yang offline lah masih bisa di pause kalau dipanggil sama orang tuanya. Tapi kalau yang online, dia main bersama beberapa orang gitu ya, itu kalau dipanggil biasanya responnya cuma jawabnya ala kadarnya, iya. 2 kali dipanggil iya, tapi nggak berespon apa-apa, ini cuma iya aja. Lalu respon yang ketiga, mendengarkan dan menjawab. Sadar dia jawabnya benar, tapi nggak berdiri tuh, nggak beranjak, diam aja. Iya nanti, ngomongnya sambil serius, iya nanti, tunggu sebentar. Tapi 5 menit nggak jalan, 10 menit nggak jalan, gitu ya. Itu berespon serius sih, tapi seriusnya sekilas, seketika. Nah, lalu ada juga yang terakhir, berespon ketika dipanggil gercep. Nah ya, jadi langsung jawab iya, oke. Jawabnya tegas, iya, oke. Perlu apa? Wah, langsung jalan. Nah itu ya, itu bertindak, melakukan dengan segera. Makanya Petrus bilang, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu menjadi tugas ya, yang Tuhan berikan melalui Petrus. Kalau Petrus disuruh Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi cinta bukan hanya diucapkan saja, tapi cinta dilanjutkan dengan tindakan ya. Dulu sih cinta gitu ya, dulu suami saya sih sayang banget gitu ya. Waduh, sampai bahkan mungkin kalau hari Valentine dikasih coklat, dikasih bunga, apalagi tambah bunga bang ya. Terus tapi belakangan ini udah mulai tuh kelihatan belangnya. Kenapa? Udah mulai ada yang dilempar gitu ya, ada yang ditendang. Udah mulai mulutnya mengucapkan kata-kata ya yang di luar nalar gitu ya. Artinya ngomong seceplos-nya gitu ya, sampai semua dibawa-bawa, peliharaan dibawa gitu. Nah, itu apakah itu cinta? Atau cintanya sudah memudar? Sudah mulai turun gitu ya. Kalau api itu tadinya kan kayak api unggun ya, kalau baru dinyalain, wow, dari kecil terus tiba-tiba mau besar. Lama-lama dia ciut, jadi bara api, habis bara api padam gitu ya. Tapi mengasihi Tuhan tidak demikian. Kita harus hati-hati bahwa mengasihi Tuhan harus terus ada di dalam kehidupan kita, harus terus dipupuk ya. Sehingga makanya suami istri itu harus terus merawat pernikahannya gitu ya. Jangan sampai pernikahannya menjadi tidak menyenangkan. Jadi rumah bukan lagi surga, tapi rumah menjadi sebuah neraka. Kata gembala berarti orang yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Berarti oh saya punya domba dulu, saya harus berkeluarga dulu, baru saya dikatakan gembala. Tidak. Setiap kita adalah gembala. Gembala tugasnya apa? Ngasih makan, ngasih minum. Kita pribadi, kita ngasih makan diri kita, makanya kita juga gembala. Kita ngasih minum diri kita, ya. Kita melindungi tubuh kita,
dengan kita jaga makanan, dengan kita memproteksi diri kita. Kalau kita lagi sakit sampai kita harus ke dokter gitu kan, itu kita gembala bagi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi gembala bukan hanya sebagai status, oh saya mah bukan gembala karena saya bukan gembala sidang gitu ya, saya bukan seorang pemimpin. Enggak, setiap kita juga gembala. Menjaga diri kita, melindungi diri kita, bukan hanya secara jasmani, tapi kita juga memberi makan rohani kita, mental kita, psikis kita. Harus kita bangun. Makanya banyak berbagai cara yang harus kita lakukan. Ya, jaga makanan, ya tadi saya bilang jaga makanan. Kalau untuk tubuh, kalau untuk kerohanian kita ya kita bertumbuh di dalam kita menggali kebenaran firman Tuhan. Menjadi seorang gembala yang baik berarti dia benar-benar bertanggung jawab bagi dirinya. Bukan dia diktator, ya, bukan merupakan satu terpaksa gitu, enggak, tapi dengan kasih. Kenapa? Oh, saya mengasihi diri saya dengan sendirinya, gitu ya. Bukan karena keharusan, oh hanya satu kewajiban semata gitu, enggak. Tapi menjadi satu kebiasaan, habit. Karena kita benar-benar mengasihi diri kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, selanjutnya kita mengasihi orang lain, mengajar orang lain. Kalau kita sudah merawat dengan baik, pasti yang keluar dari kita pun akan baik, ke orang lain pun baik, gitu ya. Nasihat-nasihat yang kita berikan, gitu ya, untuk membangun kita. Jangan juga ketika kita diberi nasihat sama orang lain, kita merasa, dia iniin saya loh, gini saya, kritik saya. Jadi memandang apa yang diberikan orang lain, nasihat, dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kita bisa balik itu menjadi yang positif supaya apa? Oh, kita dibangun, imannya kita dibangun. Jadi melihat dari perspektif yang positif. Yang menarik dikatakan di sini, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Domba, ya. Yang pertama di ayat yang ke-15 dikatakan menggunakan arnion, domba kecil. Lalu di dalam ayat yang ke-16 menggunakan kata domba, menggunakan kata probaton, domba dewasa, ya, domba tunggal, tapi dalam kata benda. Menarik ya. Lalu nanti di ayat 17 kata domba menggunakan kata probata, domba yang jamak, ya, dan probata ini juga diartikan dengan memberi makan kawanan domba, dan bisa juga diartikan domba yang bisa beranak, ya. Jadi menarik. Jadi kita bertugas bagi diri kita, ya. Ketika kita masih kecil, ya, kita menganggap diri kita domba. Karena ini saya ilustrasikan diri kita dulu, gembala. Kita bagi gembala bagi diri kita. Iman kita masih kecil, harus kita pertumbuhkan, ya kan, seperti bayi. Dari bayi menjadi anak-anak, menjadi dewasa, bertumbuh. Setelah bertumbuh menjadi dewasa, iman kita semakin dewasa. Tapi nggak berhenti di situ, dilanjutkan dengan domba yang bisa melahirkan domba. Ini menarik. Kita belajar bagaimana kita memanage diri kita, bertanggung jawab atas diri kita. Kita juga mengajarkan untuk kepada orang lain juga bisa bertumbuh, gitu ya. Jadi domba menghasilkan domba, luar biasa. Dan inilah yang harusnya disebut sebagai Kristen progresif, ya. Kalau sekarang lagi heboh tuh Kristen progresif. Progresif harus dipandang sebagai yang baik, bukan yang buruk, ya. Nah, ini progresif. Jadi ada kemajuan dalam kita mengasihi Tuhan. Kita mengembalakan domba, baik domba kita, baik keluarga kita, suami, istri, anak-anak, keluarga, bahkan mungkin orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Mungkin sebagai pimpinan di kantor, teman sekerja, di dalam pekerjaan kita, gitu ya. Sebagai pelayan, hamba Tuhan, gitu ya. Kita bertumbuh, bukan berhenti, bukan stuck, tapi kita progresif, semakin maju, ada kemajuan.
bukan hanya membuat diri kita baik, tetapi membuat orang lain juga baik, bahkan bisa menghasilkan domba-domba yang lain, karena orang melihat kita menjadi kitab yang terbuka. Maka dikatakan setiap orang semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita menjadi orang yang unik kalau kita menjadi gembala yang benar-benar menggembalakan diri kita dengan baik. Orang akan melihat kita, oh berbeda ya, prinsip-prinsip duniawinya berbeda ya. Jadi memandang ya, karena tadi saya ingat Kristen progresif itu ya, jadi kita harus berhati-hati juga dengan YouTube yang ada ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Lalu bagaimana menjadi seorang gembala yang baik? Tadi saya bilang dimulai dari diri kita sendiri. Karena perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi harus beres gitu ya. Jadi jangan salahkan, mungkin ada keluarga Kristen, orang tuanya misalnya kita lihat aduh rohani banget, tapi kok anaknya berbeda ya. Kita nggak bisa salahin anaknya ya. Kita bisa lihat orang tuanya, tapi mungkin ada porsi orang tua, tapi jangan lupakan bahwa ada lingkungan di sekitar orang. Jadi diri kita ada lingkungan kita di sekitar kita, anak kita punya lingkungan. Nah, siapa yang lebih berpengaruh gitu ya. Jadi gembalakanlah domba-dombaku, harus beres diri kita. Mengasihi sesama harus beres di dalam diri kita dulu. Jadi seperti beresnya itu bukan karena terpaksa. Tadi saya bilang kalau terpaksa orang akan bosan. Oh, saya mah harus mengasihi ayah saya harus mengasihi ibu saya harus. Nanti ada bosennya, ada titik jenuh. Kenapa? Karena terpaksa, karena kewajiban ya. Coba kalau kita dipaksa buat baca Alkitab tiap hari anak kita gitu ya. Hari ini dia baca, besok dia baca. Kita nggak ngomong baca Alkitab ya, dia nggak baca. Kenapa? Cuma disuruh gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kesadaran diri ya, kamu baca Alkitab ya, penting tiap hari dikasih penekanan. Dia akan habit. Kalau dia nggak baca Alkitab, ada sesuatu yang kurang. Kalau dia nggak dengar firman, ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Jadi ketagihan gitu. Artinya menjadi udah habitnya begitu. Seperti kayak kita nafas kan, nggak perlu dipaksa. Ayo nafas, gitu kan? Nggak kan? Kecuali waktu kita olahraga. Waktu olahraga kan instrukturnya bilang tarik nafas. Ya baru kita tarik nafas dalam-dalam, gitu ya. Keluarkan pelan-pelan. Nah itu disuruh, itu perintah. Tapi kan itu kita nggak lakukan terus-menerus, nggak jadi habit. Ya habit kita apa? Ya udah nafas, emang natur kita bernafas. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita menjadi seorang gembala yang baik? Memiliki attitude atau sikap dan moral yang baik seperti Yesus. Dikatakan ayat ke-19, ikutlah aku. Kata ikut menggunakan kata akolote, mengikuti, menaati, jadi murid, menyertai. Jadi murid mengikuti pola teladan muridnya, gurunya, melakukan apa yang diperintahkan, nggak berbantah-bantah, dilakukan. Ya kayak di sekolahan kan kalau murid kerjakan halaman 18, kalau murid yang baik dia pasti kerjakan halaman 18 misalnya. Tapi kalau murid yang agak nyeleneh-nyeleneh, sambil nulis, sambil jalan-jalan, bukan hanya jalan-jalan, sambil gangguin temennya, itu dia tidak menjadi gembala yang baik. Maka harus memiliki attitude moral yang baik yang seperti Tuhan Yesus sudah teladankan. Ikutlah aku, menghasilkan. Tuhan Yesus menghasilkan murid-muridnya
murid-muridnya menghasilkan murid-muridnya lagi, gitu ya. Makanya kalau kita baca Kisah Rasul dari Tuhan Yesus, murid-muridnya 12, nanti muncul ada 70 ya Pak Tony ya. Ya 70 baru nanti berlipat gitu ya. Nah, jadi menghasilkan. Kenapa? Karena mereka melihat ada attitude moral. Ya, ikutlah aku. Selanjutnya yang terakhir. Di dalam ayat yang penutup 1 Timotius 4 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pagi ini kita diingatkan Tuhan mengasihi Tuhan dengan sungguh, sesuatu yang serius, yang bukan main-main. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan.